Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak Afrion selaku sastrawan yang berasal dari Sumatera Utara. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Sastra Indonesia, kelas reguler C 2023. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait tentang sastra yang bakal kami tanyakan kepada Bapak ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 2232510004 dan teman saya Sinaga dengan NIM 22331023. Baik, di sini kita akan mulai tentang pertanyaannya kepada Bapak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan sastra di era digital ini, terutama dengan munculnya platform online atau media sosial? Ya sebenarnya harusnya sih menurut saya itu harus saling mendukung lah. Artinya rumah sastra udah lebih modern, lebih maju, dan di era digital ini kan semua menjadi digitalisasi kan. Nah, media massa juga sekarang udah mulai masuk ke era digital kan, ada media online kan. Nah, media cetak mulai tergerus juga, ada dampaknya juga. Jadi masyarakat sekarang saya rasa lebih menyukai yang instan. Di media massa masyarakat lebih menyenangi lihat yang udah masuk ke online kan, yang udah masuk ke HP daripada yang dicetak. Jadi kenapa gitu? Banyak faktor lah. Saya kira salah satunya orang mulai malas membaca, itu mulai harga-harga mulai meningkat dan mulai tidak terjangkau dibandingkan dengan media online. Rata-rata orang udah punya HP kan, orang gampang buka. Kalau media massa orang harus beli lagi. Saya kira lebih maju. Kita berharap sastranya mestinya lebih maju lagi. Cuman bedanya sastra di media online dengan di media cetak itu beda. Secara kualitas saya kira beda. Kalau di media cetak itu dikoreksi, ya kan, diseleksi. Kok media online bebas saja masuk, entah apapun isinya masuk aja. Bedanya situ. Kalau bagaimana Bapak melihat peran sastra dalam mempengaruhi atau mencerminkan masyarakat dan budaya saat ini? Kalau sastra, saya kira saya mulai khawatir apakah ini bakal hilang atau berkembang. Nah, berkembang atau tidak berkembangnya sastra itu sebenarnya tergantung dari ada hubungan dengan pemerintah juga dan masyarakat juga. Kalau pemerintah lebih menonjolkan media online, maka sastra akan mulai kurang diminati oleh masyarakat umum kan. Karena dari segi kualitas juga, kalau yang apa yang kita baca itu tidak memberikan dampak apa-apa sama kita, ya kita malas membaca. Kalau di media cetak itu pasti udah terseleksi dan dampaknya kan pasti luas dibandingkan dengan media online. Nah, jadi sekarang ini media massa, sastra media massa itu udah mulai hilang kan, udah mulai nggak ada. Di Medan udah kemana-mana, udah
nggak ada lah, udah dihapus. Nah, kenapa dihapus? Saya kira banyak faktor juga, terutama soal honor karya yang punya media massa cetak itu udah mulai tidak sanggup membayar karena korannya mulai tidak laku, sehingga nggak ada uang untuk membayar karya. Kalau media online saya kira nggak dibayar, nggak ada yang bayar karya di media online kan. Jadi lebih apa ya, lebih gampang. Dan saya kira orang saya pun nggak pernah membuat karya saya di media online sekarang kan, karena ada apa sih artinya? Kalau saya mau ya saya cetak buku sendiri, dan buku itu harus dijual. Nah, masalahnya siapa lagi sekarang mau beli buku? Ada. Jadi itu masalah. Makanya saya khawatir sastra akan hilang di muka bumi. Tahun berapa saya nggak tahu. Kalau pemerintah semakin menguatkan digitalisasi, ya sekitar 10-20 tahun lagi akan hilang sastra. Nah, sekarang masih bisa bertahan karena dosennya masih tetap kan mengajarkan sastra. Artinya masih apa namanya itu, mesti punya perhatian. Saya khawatir di masa kalian nanti waktu jadi dosen gimana itu nanti? Mesti ada nggak sastra di masa kalian? Belum bisa Tapi kayak bapak yang bilang, mungkin masih ada tapi kayak peminatnya sedikit gitu. Iya, tergantung pemerintahnya nanti. Malah sekarang ada isu-isu ya, nggak tahu lah, tapi di luar sastra. Pelajaran agama di sekolah udah mulai dihilangkan. Coba bayangkan itu. Pernah nggak kalian dengar isu itu? Tidak lagi pelajaran agama di sekolah. Malah di KTP agama mulai nggak ada cantumkan. Itulah, tapi isulah. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi lah. Agama tetap dipelajari, sastra tetap dipelajari. Nah, yang sudah hilang itulah jurusan bahasa di SMA kan hilang kan? Dulu ada. Nah itu kan udah berapa tahun sampai sekarang hilang. Nah masih di fakultas masih ada jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Sepanjang dosennya punya ilmu tentang itu kan. Nah di masa kalian nanti kalau kalian nggak belajar sastra dan bahasa mulai sekarang itu akan hilang. Ya, apa yang kalian pelajari? Itulah yang kekhawatiran saya sekarang ini. pertanyaan selanjutnya Pak, dalam pandangan Bapak, apakah sastra memiliki peran dalam menginspirasi perubahan sosial? Oh pastilah. Oh, itu belum siap kok tuanya. Terus? Perubahan sosial atau pemikiran kritis di masyarakat? Pastilah. Gurindam 12 misalnya. Sejak zaman Raja Hariaji. Itu kan Gurindam 12 itu penuh dengan nasihat-nasihat. Tapi nasihat-nasihat yang di Gurindam 12 itu mempengaruhi rakyat pada masa itu. Itu sastra kan. Sekarang Gurindam 12 kan dianggap sebagai sastra lama kan. Sastra klasik, sehingga orang baca itu jadi malas karena rupanya itu nasihat-nasihat di situ segala macam. Sekarang ide era digital sastra modern sejak 45. Terus sejak tahun 2000-an mulai masuk era sastra digital. Nah, sastra digital orang mulai ditinggalkan orang. Kenapa? Pertama orang malas membaca. Nah pertanyaan saya, ini saya contoh, kita ambil contoh. Kalian pernah nggak belajar membaca puisi dari HP? Ada puisi orang kalian baca itu? Pernah Pak. Pernah kan? Pernah saja kan, tapi nggak setiap hari kan. Kalau saya nggak pernah. Kenapa? Ya itu tadi banyak faktor. Saya harus punya apa namanya, pulsa, punya paket, harus untuk membuka itu kan, media itu kan harus punya. Salah satunya. Sementara ekonomi sekarang makin susah. Jadi saya membaca sekarang hanya dalam bentuk cetakan, di dalam bentuk tidak di HP. Itu kalau saya. Nah ini yang saya khawatirkan tadi itu. Kalau di media masa cetak juga nanti pada akhirnya hilang, maka hilanglah.
Kenapa dia mempengaruhi? Karena bahasanya itu rata-rata kan sastra ini kan hasil dari apa yang dirasakan penulisnya, apa yang dirasakan penyairnya, apa yang dialami penyairnya itu kan tertulis. Kita lihatlah misalnya puisi Rendra, bagaimana dia mengkritik pemerintah. Akhirnya pemerintah kebakaran jenggot, Rendra ditangkap di penjara. Itu satu membuktikan bahwasannya karya sastra itu mempengaruhi pandangan seseorang. Makanya saya khawatir juga, apakah pemerintah ini takut kondisi negara ini akan ditulis oleh para penyair-penyair itu, sehingga mulai ditinggalkan oleh pemerintah, mulai nggak dihargai, segala macam. Kita nggak tahu. Apakah kita disuruh diam saja? Nah, sedang media massa yang mengkritik pemerintah aja di bredel, kan? Nah, gitulah contohnya. Jadi nggak ngerti itu arahnya kemana. Mudah-mudahan masa kalian nanti, ya masa kalian tidak begitulah. Itu yang akan datang, itu akan datang. Ini udah mulai anak muda menguasai tingkat atas kan. Misalnya Gibran mulai berani jadi wakil presiden, calon wakil presiden kan. Iya. Kalau dia nanti naik, ini pandangan kita ya, pandangan saya. Prabowo dan Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya kan? Iya. Prabowo yang usia berapa? 73 tahun. Nah, manusia itu kapasitas usianya berapa tahun bisa bertahan? 80-an. Ya kalau 80 bagus. Nanti begitu jadi presiden tahun depan dia meninggal, kan Gibran yang naik, anak muda kan, nah itu yang saya maksud. Mudah-mudahan dia akan bisa merubah paradigma itu. Dari pemikiran yang tua-tua ini ya udahlah, selesai lah. Dan tetaplah pertahanan sastra, karena di negara lain pun, negara tetangga kita pun sastra itu tetap dipertahankan dan dihargai. Di media massa juga tetap ada sastra di negara tetangga ya, tapi di Medan ini kan itulah. Selanjutnya Pak, tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam perjalanan sebagai sastrawan, dan bagaimana Bapak bisa menghadapinya? Tantangan terbesar sekarang itu adalah sastra tidak ada di media cetak di Medan. Itu cuma Medan loh ya, nggak saja masa Indonesia. Indonesia masih ada lah di Kompas misalnya, di apa untuk Medan lah. Tantangan saya itu macam mana sastra itu tetap ada di Medan. Saya harus memberikan buku, harus membaca karya-karya itu di tengah masyarakat, di acara apapun harus ada bacaan pembacaan puisi, pembacaan sastra. Itulah caranya lagi kan, untuk bagaimana mempertahankan sastra itu di zaman sekarang. Tantangannya sekarang paling hebat itu. Saya nggak bisa lagi mengirim karya saya di media massa untuk Medan, karena nggak ada lagi ruang. Kalau itu masih ada di media massa, masih enak gitu kan. Kita bisa mendidik masyarakat itu untuk membuat karya, kemudian kita himbau untuk kirimkan ke media massa. Sekarang nggak bisa lagi. Macam mana kita mau mendidik mereka berkarya? Terus outputnya gimana? Gimana mau di sebagai bahan bahan penilaian secara kualitas? Kalau nggak dikirim ke media massa kemana? Kan itu yang berbanding untuk melihat seberapa jauh hasil karya kita itu secara kualitas bisa menjadi sangat layak untuk dibicarakan. Itu tantangan sekarang. Atau terbitkan media cetak khusus sastra
pesan Bapak untuk kami yang mengambil Sastra. jurusan sastra, Pak? Kalau pesan saya berharap kalian nanti eh, nggak usah lah saya bilang memimpin negara. Kalau jadi dosen, pertahankanlah sastra ini aja kan. Supaya sastra lebih berkembang lagi. Seperti Tetap dulu. ada, karena sastra itulah yang merubah mental dan pandangan masyarakat terhadap lingkungan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.